Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Roger Federer di usia 38 tahun tetap aktif dan terus sangat disegani di dunia tenis. Game Insight Group, sebuah lembaga penganalisa permainan, mengatakan Roger Federer memiliki 15 kualifikasi yang hampir sempurna. Misalkan, secara teknik backhand 92%, serve 93%, forehand 94%, court control 91%, time control 92%, dan 10 hal lainnya yang kemampuan dia di atas 90%. Firman Tuhan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang perlu dimaksimalkan untuk kita bahagia. Kita sering bertanya, berapa banyakkah petunjuk Tuhan itu harus kita ikuti? Musa, penulis kitab-kitab pertama Alkitab, berpesan kepada umat Israel. Dia katakan, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Perhatikanlah, hukum Tuhan atau petunjuk-petunjuk Tuhan tidak boleh dipilih-pilih. Segala bimbingan Tuhan harus diikuti. Sayangnya umat Israel gagal melakukan arahan-arahan yang Tuhan berikan. Tetapi kualifikasi Tuhan tidak berubah, karena itu adalah standar dasar untuk setiap orang menjalani kehidupan. Musa katakan, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Berarti dimanapun, kapanpun, siapapun, hanya bisa hidup bahagia, sejahtera, berhasil, hanya bila sepenuhnya kita menjalankan firman Tuhan. Pada akhir sejarah dunia dipastikan bahwa Allah memiliki suatu umat yang berpegang pada kualifikasi yang Tuhan tentukan. Mereka menjadi sasaran serangan setan. Apa ciri mereka? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. GIG melihat bahwa Federer memang memiliki 15 kualifikasi yang di atas 90%. Tetapi mereka laporkan juga bahwa ada dua hal kelemahan yang dimiliki Federer sekarang ini. Pertama, akselerasi yang buruk, yaitu 35%. Kedua, kecepatan kaki hanya 21%. Kenapa? Karena dia sudah tidak cukup muda lagi. Itu sebabnya menjadi juara adalah hal yang tidak semudah waktu dia muda. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, bagaimana mungkin kita memenuhi seluruh petunjuk yang Tuhan berikan? Dunia ini tidak suci lagi, sangat dikuasai dosa. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin melakukan sepenuhnya firman Tuhan dengan diri kita. Itu sebabnya Tuhan sendiri telah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, dan memberikan contoh bagaimana caranya melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya. Bahkan Tuhan sendiri, Yesus Kristus, telah menerima kematian salib. Untuk apa? Pertama, demi mempertahankan kualifikasi sorga, dan kedua, menyediakan jalan bagi setiap orang untuk datang kepada Bapa. Hukuman atas kecemaran yang kita telah lakukan oleh karena tidak sepenuhnya mengikuti kehendak Tuhan ditebus oleh Anak Allah. Saudara, dengan demikian Yesuslah pusat dan fokus Alkitab. Dia bangkit dari kematian dan membawa harapan kesetiaan total menjadi nyata. Oleh Yesus, dosa-dosa kita ditebus. Oleh Yesus juga kita dimampukan menjadi orang-orang kudus. Itu keren.